Apakah kebakaran Los Angeles merupakan balasan karena Amerika bantu serang Palestina? Tidak lama setelah Amerika mengancam akan membumi hanguskan Palestina, tiba-tiba api dahsyat datang membumi hanguskan kota kebanggaan negara Amerika, yaitu Los Angeles di awal tahun 2025. Apakah ada hubungannya antara ancaman negara Amerika tersebut dengan kebakaran hebat di Los Angeles, sebuah kota yang cukup megah itu, sehingga dianggap sebagai kotanya kaum peri atau angel? Hello guys, salam kebenaran dan keadilan. Jumpa lagi dengan saya, Munir Fuadi. Guys, karena negara Amerika selama ini membantu bangsa Israel untuk menghancurkan Palestina, sehingga ratusan nyawa melayang di sana, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Sedangkan orang Hamas yang meninggal terbilang sedikit. Maka, bagi orang yang beragama tentu percaya bahwa kebakaran Los Angeles tersebut adalah sebagai peringatan, balasan, bahkan kutukan Tuhan kepada umat manusia. Sebagaimana yang juga diajarkan dalam kitab-kitab suci, khususnya kutukan Tuhan kepada para pengrusak atau pencegahan kerusakan selanjutnya bagi bangsa Palestina. Bagi para penyelamat lingkungan akan percaya bahwa karena kerusakan lingkungan yang hebat akibat keserakahan umat manusia, terjadilah perubahan musim yang mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan di Amerika Serikat. Di samping menimbulkan badai angin kering di sana yang super kencang yang disebut dengan angin Santa Ana. Kemarau yang berkepanjangan dan badai angin Santa Ana ini menyebabkan kebakaran yang terjadi menjadi tidak terkendali. Saudara-saudara, bagi para ahli sejarah percaya bahwa semua bangsa dan peradaban besar dunia ada masa akhir, akan berakhir kedikdayaannya. Tidak mungkin besar untuk selamanya. Demikian yang terjadi bagi bangsa Mesir. Yang kedikdayaannya berlangsung selama ribuan tahun. Demikian juga bagi bangsa Babilonia, Assyria, Persia, Romawi, Cina, Mongol, India, dan sekarang bangsa Amerika. Apakah kedikdayaan bangsa Amerika yang semakin terpuruk ditambah dengan kebakaran besar kota peri Los Angeles itu menjadi tanda-tanda akan keruntuhannya? Sejarah nanti yang akan menjawabnya. Saudara-saudara, bagi para sufi dan penganut paham hukum alam, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh manusia
ada balasannya, ada karmanya. Jika manusia berbuat baik, maka dia akan mendapat perlakuan baik dari manusia lain atau dari alam semesta. Jika dia berbuat jahat kepada orang, maka suatu masa dia akan mendapat balasan dari pihak lain atau dari alam. Inilah yang disebut dengan hukum karma. Saudara-saudara, bahkan pengertian keadilan yang paling awal dalam sejarah peradaban umat manusia, misalnya konsep keadilan di zaman Yunani, menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu keseimbangan kosmis. Jadi, ketidakadilan itu adalah ketika manusia memperlakukan alam semesta, dunia, masyarakat, dan manusia secara tidak seimbang. Dalam hal ini, jika seseorang mencuri misalnya atau membunuh, maka terjadi ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat tersebut, sehingga kenyamanan tersebut harus dikembalikan kepada keseimbangannya agar tercapai sebuah keadilan, yakni dengan jalan menghukum mati para pencuri atau pembunuh tersebut. Bagi ahli ilmu fisika, saudara-saudara, dan saintis lainnya, khususnya yang berhaluan sekuler, juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya dapat dijelaskan hubungan sebab akibatnya, yang semuanya dapat dijelaskan oleh ilmu fisika maupun ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, seperti pendapat dari saintis hebat yang bernama Stephen Hawking, yang menyatakan bahwa semua yang terjadi di alam dan manusia ini ada penjelasan keilmuannya, saudara-saudara. Itu pendapat beliau. Akan tetapi, ada satu hal yang sering dilupakan oleh para saintis, bahwa pemikiran manusia ditakdirkan terbatas, limited, termasuk pemikiran para saintis tersebut. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan pemikiran ilmiah tersebut akan terbatas pula. Menurut perhitungan yang cukup moderat dari para ahli, bahwa manusia dan pengetahuannya sampai kapanpun hanya dapat mengetahui segala seluk-beluk yang terjadi pada manusia, dunia, dan alam semesta ini hanya sampai 5% saja. 5% saja. Pikiran manusia dengan ilmu dan teknologinya tidak dapat mengetahui dan tidak pernah dapat juga mengetahui yang 95%-nya lagi dari seluk-beluk manusia dan alam ini. Sampai saat ini, ilmu dan teknologi sejak zaman Kopernikus, Galileo dan Galilei, Newton, Kepler, Tesla, Einstein sampai Stephen Hawking sudah dapat menjelaskan fenomena dunia dan kehidupan ini sampai 40% dari 5% tersebut. Dan berkat perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, maka
diperkirakan bahwa sampai 200 tahun yang akan datang, manusia dan ilmu akan dapat menguasai, menemukan, dan menjelaskan sampai 80% dari 5% tersebut. Sisanya, sebanyak 20% dari 5% tersebut akan diperebutkan dalam waktu yang sangat lama, yakni selama manusia masih eksis di dunia ini. Sedangkan yang 95%-nya lagi tidak pernah tersentuh sama sekali sampai kapanpun. Saudara-saudara, karena itu, jika sains tidak dapat menjelaskan tentang satu fenomena alam, pemikiran manusia dan masyarakat yang saat ini masih gaib, seperti tentang hukum karma, kehidupan dan fenomena di alam semesta, jagat raya dan bintang-bintang, keberadaan Tuhan pencipta alam semesta, tentang kehidupan sesudah mati, tentang balasan, hukuman, kutukan, dan azab Tuhan untuk suatu bangsa atau komunitas, seperti kebakaran di Los Angeles tersebut misalnya, maka fenomena gaib yang tidak terlihat atau tidak ada dan tidak dapat dibuktikan dalam ilmu fisika dan ilmu-ilmu lainnya dalam hukum sebab akibat tersebut, jangan cepat-cepat dianggap tidak ada. Jangan cepat-cepat dianggap tidak ada. Mungkin saja hal-hal gaib tersebut termasuk ke dalam fenomena yang 20% dari 5% tersebut, atau bahkan dalam 95%-nya yang sama sekali tidak tersentuh dan tidak akan pernah tersentuh oleh sains dan akal manusia tersebut. Wallahu alam bissawab. Karena itu, saudara-saudara, pendapat ini baik untuk kita renungkan. Yang sudah pasti terdapat banyak pendapat yang berbeda. Itu sah-sah saja. Dan itu sering terjadi ketika manusia yang serba terbatas ini mencoba mencari sebuah kebenaran. Demikian diskusi kali ini, dan saya Munir Fuadi undur diri. Salam kebenaran dan keadilan.